membaca, belajar, menggali ilmu, jangan pernah lepas dari kebesaran Allah. Dalam ilmu nahwu, kalimat ba itu nggak terputus, artinya kemanapun ketika menyebut bismi rabbika, arti kemana kita melangkah belajar ilmu, membaca, menggali ilmu, jangan pernah lepas dari Allah, dan Allah tidak pernah lepas kita. Karena la ilma lana illa ma'allamtana. Tidak ada pengetahuan apapun kecuali karena Allah ajarkan kepada kita. Maka ketika kita mendalami sebuah ilmu, silahkan sampai profesor, doktor, tapi jangan pernah meninggalkan kebesaran Allah, anugerah Allah, maunah Allah. Karena ketika manusia itu melepaskan tentang maunah Allah, hidayah Allah, menyadari bahwa ilmu itu karena anugerah Allah, pemberian Allah, pertama bisa takabur, yang kedua melenceng. Man isdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang ilmunya bertambah, ditambah oleh Allah, tapi enggak mendapat hidayah Allah, maka orang itu bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Buat apa sekolah sampai ke Kanada kalau pulang-pulangnya komplain tentang haji dan umroh, dianggap pemborosan? Dari Nabi Adam sudah ada haji dan umroh, terutama haji. Nabi Sulaiman, semua nabi itu haji. Nabi Adam orang pertama kali haji. Sebelum ada manusia, malaikat Jibril sudah tawaf di tempat itu. Saat Islam lengkap, ada haji, ada umroh. Sekolah jauh-jauh dulu di pesantren sama bapaknya. Ujung-ujungnya menganggap orang haji dan umroh pemborosan. Kenapa? Diukur dengan otak, tidak melibatkan hati. Ketika manusia itu hanya otak yang dipakai, diukur dengan otaknya dia, bukan otaknya orang lain. Maka yang ada menyesatkan, tidak hanya diri sesat, menyesatkan orang lain. Tapi ada orang yang hanya belajar, nggak banyak. Dulu wartawan, malah teman saya, wartawan di berbagai macam media besar di luar negeri, tapi terus dia mau belajar. Ketika ada di tempat satu perang, dia belajar. Dia selalu melihat dari sisi kebesaran Allah. Saya melihat kanan kiri kena tembak, wartawan lain meninggal, saya diselamatkan. Dia apa? Karena maunah Allah, bukan merasa dirinya hebat karena Hizbun Nasornya, tapi selalu melibatkan Allah. Apa yang terjadi? Kasyaf, ilmunya nggak banyak, maka sering datang ke rumah. Pak, saya semalam melihat seperti ini, Ustaz, begini. Saya tahu teorinya, prakteknya belum sampai. Saya jelaskan dalam kitabnya. Ilmunya sedikit tapi selalu disandarkan kepada Allah. Mata hatinya, mata batinnya dibuka oleh Allah, maka mendapat ulul albab. Otaknya cemerlang, jenius, hatinya hidup. Orang yang semacam ini dimanapun dia ditempatkan pasti melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, tidak akan merugikan siapapun yang ada di bumi ini. Jangankan manusia, jangankan seiman, sampai kepada makhluk pun tidak mau dia rugikan. Lihat Kanjeng Sunan Gunung Jati, rumput tercabut karena bertahan kepeleset, dan rumput ini ditangisi, bukan jatuhnya yang dia nangis, tapi rumput merasa tercabut, tidak punya hak dicabut, dan gak ada hak dicabut, tidak untuk makan sapi, tidak untuk apa. Beliau nangis, merasa berdosa, ada rumput tercabut sia-sia. Kenapa? Melibatkan hati. Hatinya selalu dilibatkan dalam hidupnya. Maka yang ada apa? Rasa. Ilmu silakan tinggi, tapi kalau tidak ada rasa, ingat, ketika jadi pejabat justru merugikan, bukan memberi manfaat. Kenapa? Diukur dengan otak, akal, dan hawa nafsu, keinginan sesuai dengan selera dan kebutuhan yang ada. Tapi ketika hati senantiasa dilibatkan, maka Allah, Iqra bismi rabbika,
dengan nama Allah. Artinya ketika membaca, belajar terus menyusun hukum, apapun bentuknya undang-undang, libatkan Allah. Maka kita selalu bismillahirrahmanirrahim, maka pakai ba. Berarti tidak pernah berjarak kita dengan Allah, selalu libatkan. Maka orang-orang yang senantiasa melibatkan Allah dalam berkarya, dalam berfikir, dalam bentuk apapun, pertama, ilmunya bertambah karena ada futuh, ilham dari Allah. Yang kedua, dia semakin tawadhu. Orang tawadhu itu kalau berdebat menang, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyinggung orang lain. Tapi kalau hanya karena hawa nafsu, tidak melibatkan Allah, siapa yang mau berdebat dengan saya? Siapapun, saya tantang. Itu kerjaan jin setan, iblis dulu yang semacam itu. Maka iblis tidak pernah mengakui Nabi Adam ketika Allah mengangkat sebagai khalifah. Kenapa? Sombong, takabur. Ilmu yang sedemikian tinggi, ibadah sedemikian banyak, menganggap dirinya yang hebat, bukan karena hidayah dan mauna Allah.